Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Askal Tansa dengan NIM 2407504 akan sedikit memaparkan mengenai hasil dari pengerjaan tugas jaringan komputer dasar. Nah, pada kasus kali ini diberikan 4 buah ruang, yaitu ruang A, ruang B, ruang C, dan ruang server, di mana pada soal itu sudah dilakukan atau diberikan pengelamatan via LSM-nya. Nah, di sini ada ruang A, dia itu membutuhkan 1000 host dan diberikan prefiks 22 karena prefiks 22 ini merupakan menyediakan sejumlah 1024 host. Lalu ruang B dengan 500 host menggunakan prefiks 23 dengan totalnya itu 512 host. Kalau ada ruang C dengan kebutuhan hostnya itu 100 menggunakan prefiks 25 karena prefiks 25 ini totalnya itu 128 host. Lalu yang terakhir ruang server. Di sini ruang server itu pada soal menggunakan prefiks 30. Oleh karena itu saya asumsikan kalau kebutuhan hostnya hanya satu karena prefiks 30 ini hanya mampu atau terdapat dua usable IP saja. Yang satu lagi nanti akan digunakan sebagai gateway. Nah, di sini saya juga eh, mendapat ilmu baru gitu, pengetahuan baru saat mengerjakan soal ini. Ternyata untuk mencari increment dari subnet itu dapat dilakukan dengan mengurangi si subnet keseluruhan, atau maksudnya itu subnet yang semuanya bernilai 1, 255, 255, 255, 255, dikurangi dengan si subnet setiap ruangnya. Misalnya ini contohnya yang 252, dia itu adalah subnet yang ruang A, subnet mask yang ruang A. Nah, dihasilkan 0.0.3.255. Nah, ini merupakan incrementnya, sehingga untuk mencari batas akhir atau IP, bisa dibilang IP broadcastnya di sini eh, dengan cara sekarang dengan cara menambahkan dari mana, menambahkan tentu saja dari si network ID-nya. Ini misalnya contohnya tadi yang ruang A 172.16.00 sebagai network ID-nya ditambahkan dengan increment tadi, sehingga didapatkan 172.16.3.255 ini broadcastnya. Begitu pula dengan ruang atau subnet yang lain dengan cara yang sama untuk menentukan si increment dan broadcastnya. Nah, sebelum tahu cara ini tuh saya biasanya menggunakan cara ini. Cara ini tuh ya eh, misalnya ini kita ubah dulu ke bentuk bentuk 1 dan 0 atau binernya. Nah, kita lihat ini angka paling terakhir, angka bit dengan nilai 1 paling belakang itu apa? Di sini yaitu di sini dia itu nilai dia itu nilainya 4, sehingga nanti incrementnya itu increment 4. Maksudnya increment 4 tuh jadi nanti eh, pada 172.16.00 berarti di sini tambah 4, 16, 4, dan ini menjadi batas akhir, berarti dikurang 1, 172.16, 3.255, sama ya dengan ini. Ini itu aja sih. Sekarang mungkin lanjut ke eh, proses pengerjaan dan topologi jaringan yang telah saya buat. Di sini saya menambahkan satu aplikasi kembali yaitu untuk eh, routernya, karena soalnya belum diberikan menggunakan versi 30 dan dialokasikan untuk setiap router, karena nanti di sini akan ada 4 router, ada 3 router yang terhubung ke satu router yang menjadi next hop untuk setiap routernya. Ini akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah topologi jaringannya. uh, Ya, ini kurang lebih sama kayak soal latihan 2, hanya berbeda IP saja. Nanti setiap ada 3 router, ruang A, ruang B, dan ruang C yang terhubung dengan ruang server, dan ini nanti akan menjadi next hop untuk setiap 3 router ini. Nah, ini sudah saya lakukan routing, tentu saja menggunakan CLI. Ya, tahapannya itu ya seperti biasa, yaitu mengassign dulu gateway atau interface dari kabel serial yang merah ini.
sesuai dengan alokasi tadi yang router. Lalu nanti akan di mapping atau menggunakan sintas IP route dari setiap subnet ke subnet-subnet yang lain. Nah, di sini saya menggunakan perintah show IP route untuk menampilkan hasil routing atau list routing pada setiap subnet. Contohnya di sini untuk ruang A, di sini dapat dilihat pada yang bagian S atau static routing, dia terhubung terhadap kepada setiap subnet melalui atau via 172 via si interface kabel serial tadi. Misalnya tadi yang ruang A ini berarti via si IP untuk interface ini serial 020. Begitu pula dengan router ruang atau subnet lainnya. Sudah terkoneksi satu sama lain, dan ini yang memungkinkan setiap subnet itu saling berkomunikasi. Nah, selanjutnya tentu saja itu dilakukan verifikasi konektivitas untuk membuktikan apakah hasil routing yang saya lakukan itu sudah berhasil. Nah, di sini saya tentu saja melakukan ping untuk dari satu subnet ke setiap subnet lain. Ini adalah hasilnya. Saya sudah mencoba setiap kombinasi ping, misalnya dari ruang A ke ruang B, ruang A ke ruang C, ke server, dan seterusnya. Dan di sini semuanya berhasil ya tentu saja. Dan ya, kesimpulannya berarti routing yang dan subnetting yang telah saya lakukan sudah berhasil. Mungkin sekian saja hasil dari pemaparan tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.